Jadi Ramadan secara hakikat rohnya rahmatullah. Tangkap rahmatnya Allah setiap ruang dan waktu, setiap saat olehmu. Kapan? Ya kapan saja. Bisa sekarang? Bisa. Ini sedang menangkap rahmatnya Allah. Memahami proses penciptaan diri, menangkap rahmatnya Allah. Sehingga kita mulai sekarang tidak lagi menganggap tubuh ini sepele. Titipan dari Allah, itu periksa itu. Jangan lupa. Jadi Ramadan itu rohnya rahmatullah. Mimnya apa? Ma'rifatullah. Kenali Allah. Bisa nggak sekarang mengenali Allah? Kita sedang belajar mengenali Allah bukan? Mengenali Allah lewat tubuh ini. Oh ternyata sperma itu masuk ketemu di tuba Palovi dengan sel telur yang sudah matang. Kalau dibuahi terjadi anak, tidak dibuahi keluar jadi menstruasi. Oh luar biasa Allah, luar biasa cinta kasihnya. Betul nggak? Jadi kita tuh bisa menghargai tubuh. Nah dari menghargai tubuh ini masuk kita bisa mencintai tubuh. Kapanpun kamu berkunjung kepada Allah, Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, selalu membahagiakan tamunya. Dan air yang kita minum itu jadi darah, jadi daging. Makanya kehadiran semua yang kita makan ini jangan sampai menciptakan neraka. Ada nggak orang habis makan marah-marah? Habis makan ngomongin orang? Ada apa enggak? Habis marah, iri hati, ada nggak? Itulah yang disebut oleh Rasulullah. Aku khawatir makanan yang masuk ke dalam tubuhmu itu menciptakan neraka. Malah makanan yang masuk ke sini itu membawa racun. Racun kemarahan, racun keserakahan, racun kebodohan. Kenapa ada koruptor ngambil uang negara miliaran? Itulah keserakahan. Padahal dia udah tua, makan bubur aja kenyang. Ngapain ngambil uang rakyat miliaran? Mau diapakan itu uang? Karena setiap yang kamu ambil ada tagihannya. Tapi itulah keserakahan. Mau sekali makan habis berapa sih Bapak Ibu? Di warteg aja ada yang 10.000, ada yang 12.000, ada 15.000. Betul nggak? Kenyang nggak makan segitu? Kenyang. Ngantuk malah. Makanya makanan itu selalu menurunkan kesadaran. Maka disuruh puasa. Kenapa puasa itu dikait-kaitkan dengan makanan? Karena makanan itu sudah terbukti menurunkan kesadaran. Jadi puasa itu adalah menjaga kesadaran. Salah satunya tidak makan, tidak minum. Gitu. Tapi kalau cuma tidak makan, tidak minum, itu hanya bagian kecil dari penentu kesadaran. Penentu kesadaran ya puasa. Puasa dari kata upavasa, bahasa Pali. Upa itu metode, pasa itu ketinggian. Upavasa jaga supaya kamu berada di kesadaran yang tinggi. Gitu sebetulnya puasa. Apa harus menunggu bulan Ramadan? Tidak. Puasa itu bisa setiap saat, setiap ruang dan waktu. Saya membuat kajian di YouTube. Ramadan itu 12 bulan bagi saya. Bisa? Bisa. Coba Bapak Ibu. Ramadan 1 bulan. Katanya bulan Ramadan itu pintu neraka tutup. Jadi tutupnya neraka berapa bulan? Sebulan. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi kalau pintu neraka itu tutupnya sebulan, berarti neraka bukannya berapa bulan? Bisa ngitung? Ulangi. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Katanya pintu neraka tutup selama sebulan. Berarti itu neraka bukannya berapa bulan? Baru seri, geus puasa, lila. Makanya kalau dengerin kajian itu disimak.
Jangan cuma mendengar suara. Mendengar itu memahami. Sekarang saya tanya, katanya pintu surga dibuka selama Ramadan. Berarti surga bukannya berapa bulan? Sebulan. Tutupnya? Nah, jadi kesimpulannya neraka bukanya berapa bulan? 11 bulan. Surga tutupnya berapa bulan? 11 bulan. Paham sekarang? Wajar nggak kalau banyak yang masuk ke dalam neraka? Karena neraka bukanya 11 bulan. Kalau surga bukanya sebulan. Karena surga itu tutup 11 bulan. Ngerti nggak ngitung yang gini? Sering dengar kajian gini? Sering, udah pokoknya. Pokoknya Ramadan neraka buka, tutup. Terus surga buka. Nggak pernah ngitung kayak saya kayak gini. Setan-setan Ramadan dibelenggu. Eta tukang tipu lain setan gitu. Itu tuh bahasa simbolik. Menyerahkan batur loba. Betul? Iya. Yang menghancurkan toko orang lain banyak. Diduga tidak puasa. Kumaha ieu teh nu sadarna nu mana? Saya mah bingung. Pernah ngitung begitu? Ya pernah barusan. Jadi ngerti sekarang. Pantas ya pada betah di neraka. Dan neraka mah bukannya 11 bulan. Surga bukannya cuma 1 bulan. Itu hadis itu dipahami. Jangan kemudian disampaikan hanya meniru-niru. Makanya dialami dulu. Makanya kalau baca lengkap di Quran, ya ternyata ya kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Surga juga begitu. Ini mau tutup mau buka kan terserah kita. Maksa nunggu Ramadan. Maksud saya Ramadan sebagai bulan. Tapi Ramadan dan pelihara hakikat melampaui semuanya. Rohnya itu rahmatullah. Bisa setiap saat. Kamu dapat rahmatnya Allah. Bisa setiap saat. Mau nunggu nanti tanggal 20 Februari? Belum tentu kamu masih hidup. Jadi Ramadan secara hakikat rohnya rahmatullah. Tangkap rahmatnya Allah setiap ruang dan waktu, setiap saat olehmu. Kapan? Ya kapan saja. Bisa sekarang? Bisa. Ini sedang menangkap rahmatnya Allah. Memahami proses penciptaan diri, menangkap rahmatnya Allah. Sehingga kita mulai sekarang tidak lagi menganggap tubuh ini sepele. Titipan dari Allah itu, periksa itu. Perhatikan matamu, perhatikan hidungmu, bulu hidungmu juga harus sehat. Iya mah halis der dikarurud. Ari maneh kumaha? Beuki jiga da kocan. Ini tuh bisa menyaring sinar ultraviolet supaya ke sini tidak ieu mah dikurud, make kacamata hidung. Kumaha? Jangan dikurut. Ini udah diciptakan. Aduh luar biasa. Karena nggak ngerti. Menganggap ciptaan tangan dia lebih bagus daripada ciptaan Allah. Saya kalau lihat yang dikurut ini, sieun, juga kuntilanak. Ya aja lupa. Jadi Ramadan tuh rohnya rahmatullah. Mimnya apa? Ma'rifatullah. Kenali Allah. Bisa nggak sekarang mengenali Allah? Kita sedang belajar mengenali Allah bukan? Mengenali Allah lewat tubuh ini. Oh ternyata sperma itu masuk ketemu di tuba Pavlov dengan sel telur yang sudah matang. Kalau dibuahi terjadi anak, tidak dibuahi keluar jadi menstruasi. Oh luar biasa Allah, luar biasa cinta kasihnya. Betul nggak? Jadi kita tuh bisa menghargai tubuh. Nah dari menghargai tubuh ini masuk kita bisa mencintai tubuh. Jadi tubuh ini sehat, membawa berkah. Ya. Jadi rohnya rahmatullah, mimnya ma'rifatullah, doanya duyufullah.
Duyufullah itu tamunya Allah. Mau jadi tamunya Allah? Berkunjung kepada Allah setiap saat. Kapanpun kamu berkunjung kepada Allah, Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, selalu membahagiakan tamunya. Allah selalu memuliakan siapapun yang mau datang kepada Dia. Mau jadi tamunya Allah sekarang? Ya, kunjungi. Kunjungi Allah setiap saat. Gimana caranya? Allah itu maha pengasih, kamu jadi pengasih. Allah maha penyayang, kamu jadi penyayang. Allah itu maha lembut, kamu jadi lembut. Allah sumber cinta, kamu jadi sumber cinta. Itu cara berkunjung kepada Allah. Keren banget. Bisa nggak setiap saat? Kalian masih sibuk we. Teu ayeuna geus ngurus baju lebaran. Puasana ge teu ngarti. Betul nggak? Itu udah teu ngarti. Cenah puasa teh sama dengan saum, beda. Saum mah peti Arab, hari puasa mah ti Pali. Beda definisinya juga. Kalau saum itu kata Nabi, li syaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka, derwa diartikeun candil, salah deui wae ngaji. Berbuka itu berbuka mata kalbu supaya bisa jumpa dengan Tuhan. Ari candil apa hubungannya dengan berjumpa dengan Tuhan? Kalau kaeungap dahar candil. Da maraneh mah kitu wae ti puasa ka puasa teh. Mung mikir saeutik oge. Paham? Keun. Digeleneng sugan ngalalarti. Sibuk nyieun kue lebaran. Ceuk saha lebaran nyieun kue? Baca tuh di Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna la'id. Kan gitu yang dikatakan Nabi Isa. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Dan itulah hari raya bagiku. Tah eta lebaran teh. Ya masih sibuk nyeun bolenrang. Lebaran itu dirayakan dengan hidangan dari langit. Pernah baca ayatnya? Ya Allah, itu lebaran geus sabaraha kali sekarang ngadangu cenah ayeuna. Hari ngaku cenah maca Quran 30 juz tiap lebaran. Saayat we eta baca. Sing nepi ka hatam, oh geuningan lebaran teh merayakan hidangan dari langit. Apa hidangan dari langit? Artinya kita bisa mengakses alam-alam tinggi yang membuat kita hidupnya lebih berkualitas. Itu namanya upafasa, itu namanya puasa. Boro-boro hayang ngarti nya. Hari puasa teh tinu bahasa naon? Boro jauh. Makanya seolah-olah puasa itu terjemahan dari saum. Kan gitu. Betul nggak? Begitu lebaran, ya. Minal aidin wal faizin, sami-sami. Dan disangkanya minal aidin wal faizin teh selamat lebaran. Minal aidin wal faizin itu doa diajarkan Rasulullah. Bahkan sahabat Rasul mengucapkan kalimat itu bukan saat lebaran, saat para sahabat habis ya menyelesaikan satu episode, yaitu namanya perang Badar. Setelah kembali lagi selamat, para sahabat menyampaikan minal aidin wal faizin. Apa artinya? Ya, semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Kan harusnya jawabannya amin. Ari mararaneh kumaha jadi sami-sami. Dengar arti saya mah. Ya lebaran kalau lebaran dengan jalan macet. Eta we terus. Ulangan-ulangan dari tahun ke tahun, kesadaran mah teu naik. Betul apa tidak? Iya. Sibuk we hidangan di bumi ini, hidangan dari langit terlupakan. Cenah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Nggak ngerti Lailatul Qadar itu apa, nggak ngerti. Imsak juga ditanya nggak ngerti. Banyak yang puasa saya tanya hari imsak teh naon? Eta cenah kudureun urang berang dahar. Ceuk saha? Imsak itu bahasa Arab artinya menahan diri. Jadi imsak tuh rek amak teu jadi imsak. Rek nyarekan batur teu amek imsak. Tah eta imsak teh. Bisa imsak setiap saat. Nah, nunggu jam 4.
Asal lieur saya mah. Tahu takjil? Takjil. Naon takjil teh? Cendol. Takjil itu artinya bersegera. Apa yang harus disegerakan? Segera berbuka. Iya mah benar-benar begitu azan langsung pok. Takjil itu artinya bersegera. Segera apa? Segera berbuka. Mumpung kamu masih hidup, segera berbuka. Buka apa? Buka mata kalbumu supaya kamu jumpa dengan Tuhan, supaya kamu dapat hidangan dari langit. Gitu takjil. Ya mau darah ragang tulisan takjil cek saha. Ya, domba mah gitu. Bener. Enggak, saya mah gak nyangka. Iya mah domba nu di itu di Garut. Nah, jadi terbentuk namanya zigot. Lihat saya lagi. Zigot itu setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Di situ terjadi percampuran data. Data dari ibu, data dari ayah berpadu. Itu jadi warisan genetika. Di situ ada informasi. Semua informasi tentang bentuk telinga, bentuk mata, bentuk hidung, ya, susunan gigi, informasinya sudah ada. Jadi kalau gigi saya kayak gini itu dari ayah saya, gitu. Jadi itu dicampur di situ, dicampur. Dan hebatnya dalam tetes itu sudah ada semua informasi tentang berapa tinggi badan saya. Hebat. Coba Bapak Ibu, pernah nggak berpikir? Itu dari satu sel jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Kok tahu ini sel buat mata, ini sel buat jantung, ini sel buat paru, ini sel buat ginjal? Karena fungsinya jadi lain-lain. Ini sel buat tulang, buat gigi. Coba lihat nih gigi. Gigi itu dengan tulang, itu jenis selnya tuh sama Bapak Ibu. Tapi begitu diletakkan di sini, gigi manjang, tek aja berhenti, nggak manjang lagi. Ngerti ya sel? Betul nggak? Coba kalau sel gigi bekerja seperti tulang. Bahaya. Coba Bapak Ibu, pernah nggak ada orang yang giginya panjang dari atas, tapi yang bawahnya, jadi ketika dia itu nutup, itu nggak diadu. Sebegitu pinternya itu sel. Diletakkan di tempat yang berbeda, dia menjadi berbeda sifatnya. Padahal berasal dari sel yang sama. Gimana terjadi transmutasi sel? Bagaimana cara Allah menciptakan itu? Aduh, kalau saya tafakuri, nangis kita itu kalau mikirin tubuh kita. Itu baru raganya. Belum lagi yang menghidupi ini energinya. Kalau dikenali. Maka saya ingin menyampaikan ini, Bapak Ibu, sebagai bentuk cinta kasih saya pada Bapak Ibu. Yuk kita kembali menghargai, menghormati tubuh ini. Setelah ini, saya nggak akan lagi marah-marah. Setelah ini, nyaah kanu awak. Saya mah tidak akan iri hati lagi pada orang lain, karena iri hati menghancurkan diri saya, bukan orang lain. Gitu. Sing nyaah, sing dedeh. Bahagia saya tidak mau ditentukan oleh orang lain. Bahagia adalah keputusan saya. Biarkan situasi di luar seburuk apapun, saya adalah saya. Bahagia keputusan saya. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, lihat itu ya, kehidupan kita berubah, lingkungan juga akan adaptasi dengan perubahan kita. Kemudian bergerak ke rahim untuk implantasi pada dinding rahim, menandai awal kehamilan. Jadi hebat itu. Setelah dibuahi itu yang namanya sel telur itu, setelah dibuahi dia bergerak lagi, pergi. Tidak tinggal di tuba Pavlovi, dia pergi dengan sistem kimiawi yang sangat hebat, masuk ke dinding rahim, nempel ada di dinding rahim dulu. Itulah disebut awal kehamilan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini coba lihat ya, berebut ya, yang diizinkan cuma satu. Dan hebatnya, ketika yang satu sudah masuk, yang lain tidak bisa lagi. Kalau yang satu ini sudah masuk, yang lain tidak bisa lagi. Maaf ya.
Yang satu ini dari berapa juta, Bapak Ibu? Setidak-tidaknya laki-laki yang normal saat ejakulasi dia mengeluarkan sekitar 1 juta 1 juta sperma, dan yang diizinkan cuma 1. Nah, setelah terjadi ovulasi tadi, ovarium melepaskan sel telur yang matang, ditangkap oleh satu alat namanya fimbriae, itu menuju tuba Fallopi. Jadi fimbriae itu seperti jari yang sangat lembut. Jadi dia itu menggelinding itu si sel telur itu. Luar biasa. Lalu perjalanan sperma seperti apa? Jutaan sperma dilepaskan saat ejakulasi, berenang melalui leher rahim atau serviks dan menuju tuba Fallopi. Terjadi pertemuan dan penetrasi sperma. Di tuba Fallopi, sperma bertemu sel telur. Sperma menggunakan enzim untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Nah, dia itu untuk menembus itu menggunakan satu zat kimia namanya enzim. Nah, makanya ada yang tidak bisa menembus tuh karena enzimnya itu tidak terbentuk. Nah, itu kembali lagi ya. Ada yang kurang berarti di tubuhnya. Makanya ada yang tidak berjodoh untuk punya keturunan. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah aktivasi sel telur. Begitu satu sperma berhasil masuk, sel telur bereaksi secara kimiawi untuk mencegah sperma lain masuk. Hebat ya. Jadi begitu dia udah masuk, dia itu langsung nutup. Gimana itu? Gimana mekanisme nutupnya itu? Jadi keajaiban-keajaiban itu terjadi dalam proses penciptaan. Cuman kita nggak mau belajar. Lalu terjadi penyatuan materi genetik tadi. Inti sel sperma dan inti sel telur bersatu membentuk satu sel tunggal. Jadi kita itu berasal dari satu sel tunggal. Berapa sel tubuh kita hari ini? 100 triliun sel. Nah, yang 100 triliun ini kok bisa jadi terbagi-bagi? Kan asalnya satu sel tunggal. Tapi di sel tunggal ini sudah ada informasi buat sel kaki, buat sel tulang, buat sel gigi, buat sel telinga, buat sel otak, buat sel rambut. Bahkan rambut pun kan lain-lain, ya. Akan di sini dan diletakkan di tempat lain beda. Coba diletakkan di sini, jarang kan kita cukur rambut yang di sini aja. Padahal sama-sama rambut, beda aja diletakkan. Cerdas sel itu, dia tahu apa yang harus. Maka itu semua sel itu tunduk pada perintahnya Allah. Jadi sel aja tunduk pada perintah Allah, gimana manusia? Nah, kemudian membentuk satu sel tunggal yang disebut zigot yang membawa kromosom gabungan. Nah, kromosom itu menurut riset ternyata 75% kromosom dari ibu dan 25% dari ayah. Makanya kenapa Nabi Muhammad ketika ditanya, siapa ya Rasulullah yang aku harus hormati? Ibumu baru ayahmu. Ternyata kata-kata Rasulullah terbukti secara riset, kromosom dari ibu itu adalah 3:1 dengan dari ayah. Hebat ya Nabi Muhammad. Kenapa hebat? Karena beliau terbimbing oleh intuisi. Nah, tahap berikutnya adalah pembelahan dan perjalanan zigot. Zigot mulai membelah diri menjadi banyak sel sambil bergerak menuju rahim. Nah, terjadi implantasi tadi, ya. Kemudian jika tidak dibuahi, maka dia akan menjadi menstruasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Ini adalah semester 1, semester 2, semester 3. Ini perjalanan kita. Hebat ya Allah, gak tidur, gak ngantuk, terus mengurusi proses itu sehingga terbentuk ini. Makanya jangan sia-siakan Bapak Ibu. Setelah jadi manusia ini jangan sia-siakan. Hanya ketika kita punya tubuh inilah kita bisa memulangkan jiwa kita untuk kembali ke Allah dan Rasulnya. Jadi perjalanan hidup janin itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat bentuk-bentuknya, ya ini citra ini dapat dari hasil USG ya, dari 1 sampai 9 bulan, ya berenang di lautan ketuban. Nah ini oleh leluhur kita disebut alam mengambang, masa mengambang di lautan ketuban. Begitu kita mau keluar itu disebut alam mijil. Setelah keluar jadi bayi yang lucu disebutnya sinom. Nah agak besar sedikit mulai ya dia mengenal jati dirinya itu disebut kinanti. Nah begitu remaja sedikit mulai tertarik sama pasangan tuh asmarandana. Nah setelah itu dia menjatuhkan pilihan tuh
baru gambuh namanya. Dan dia sudah siap untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Kalau sukses, maka berikutnya dia masuk fase dandang gula. Nah, kalau nggak sukses di situ bahaya. Itu fase sangat berbahaya. Makanya Allah tidak meridhoi perceraian. Karena perceraian itu ya berarti kita tidak mampu menerima pasangan kita apa adanya, dan kita akan dipasangkan lagi dengan yang sama berulang-ulang. Gitu. Makanya dandangnya penuh dengan racun. Ya, makanya dandang gula. Setelah dandang gula, berikutnya apa? Berikutnya durma. Nah, gula ini dibagikan pada anak cucu. Hasil belajar tentang menerima dan memahami perbedaan ini ditularkan pada anak cucu. Durma namanya. Durma itu dharma, membagi. Setelah durma kemudian pangkur. Pangkur itu melepaskan kemelekatan. Jadi tidak menyangka kalau rezekinya itu adalah miliknya. Tidak menyangka kalau pasangan miliknya. Tidak merasa kalau ya anak cucu miliknya. Dia udah mulai nih menyadari saya harus melepaskan cengkraman saya. Itu namanya pangkur. Nah, setelah pangkur baru fase berikutnya adalah magatruh. Magatruh berarti pegatruh. Jadi artinya ya yang menghidupi tidak bersedia lagi melanjutkan perjalanan di sini. Karena apa? Karena tubuh ini sudah tidak layak pakai lagi. Siapa yang tidak melaikan tubuh ini untuk dipakai? Nah, menurut riset 50% genetik, 50% adalah tanggung jawab kita. Jadi ada riset yang saya dapatkan dari jurnal ya, yang meriset itu adalah orang Israel. Ternyata ya umur itu memang 50% genetik. Tapi 50% tanggung jawab kita. Gitu. Genetik itu artinya ada bawaan, ada informasi bawaan yang dibawa, baik dari ayah maupun dari ibu. Nah, kemudian yang 50% ini tanggung jawab kita itu. Jadi artinya kita masih bisa nih ngotak-ngatik umur di 50%. Terserah mau sehat tidak sehat tubuh kita, terserah kita. Mau marah, mau tidak marah, terserah kita. Mau sakit hati tidak sakit hati, terserah kita. Nah, jadi rumah ini harus menjadi rumah kesadaran. Bukan rumah untuk pikiran dan diri palsu kita. Makanya siapapun yang tubuhnya menjadi rumah bagi kesadaran, berarti rumah bagi Tuhan. Kalau dia menjadi rumah bagi Tuhan, berarti inilah Baitullah yang sejati. Dan di sini kita bisa melakukan perjumpaan dengan dia. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah ini. Bagi mereka yang tahu jalannya, tahu ilmunya. Untuk apa? Supaya kita bisa bertemu jati diri kita. Clear ya? Jadi dari kajian-kajian saya itu sudah terpetakan semuanya, ya. Oke. Jadi saya kalau ngasih kajian tentu tidak sembarangan. Nah, ini adalah tahap-tahapannya Bapak Ibu. Bayangkan ya, kita ini hanya dari satu tetes kayak gini. Yang pertama tuh. Ini tahapannya panjang nih. Jadi ini adalah tahap-tahapan perkembangan sampai di tahap yang terakhir itu. Menjadi itu. Jadi kalau dirinci ini dari hari ke hari ini banyak. Yang lebih hebat lagi, ada orang yang rajin meneliti tahapan ini sehingga bisa diperhatikan. Itulah tugasnya para ilmuwan. Dia memberitahu kepada kita, oh ternyata prosesnya begitu luar biasa. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Terus menerus menumpahkan cinta kasihnya kepada kita, menjaga supaya tetes ini kemudian menjadi insan kamil yang sempurna. Hebat nggak cara kerja Allah? Ya, nah, inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi ada kata-kata lagi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-26. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-28 dikatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, nah ternyata ya ada kajian ilmiahnya ya. Hamain dalam Quran surat Al-Hijr itu namanya lumpur hitam itu sebetulnya adalah keterlibatan antara molekul air dalam proses terbentuknya molekul-molekul pendukung untuk proses kehidupan. Ini riset ilmiah ya. Jadi hamain itu yang tadi lumpur hitam. Kenapa? Karena adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi atau biokimiawi untuk membentuk suatu molekul baru.
Jadi sangat masuk akal sekarang. Kenapa tadi 1 sel jadi 2 sel, jadi 4 sel, sampai sekarang 100 sel, dan sel itu kemudian mengalami transmutasi. Tahu ya, ini bagian buat mata, bahkan buat mata pun ada yang buat kelopak mata, ada yang buat retina, ada yang buat lensa mata. Itu kan selnya lain-lain itu. Hebat itu ya. Nah, ini ternyata yang paling banyak bekerja di sini adalah H2O, air. Karena air adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi. Tidak mungkin terbentuk sel baru kalau tidak ada proses kimia. Nih contoh Bapak Ibu, hidrogen ditambah oksigen, itu kan 2 molekul yang berbeda, keluarnya jadi H2O, jadi air. Asalnya hidrogen, oksigen, keluarnya jadi air. Itu namanya reaksi kimia. Hidrogen itu unsur lain, oksigen unsur lain, air unsur lain. 2 unsur berpadu ternyata menimbulkan unsur yang ketiga yang berbeda. Nah, disitulah terjadi proses transmutasi. Tapi transmutasinya terencana, hebat, terhitung. Makanya Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah, arsitek agung yang menciptakan sesuatu penuh dengan rencana. Sekarang pertanyaannya bagi Bapak Ibu, coba nanti amati aja 1 mata. Buat apa Allah menciptakan bagian-bagian mata? Harus ketemu tuh jawabannya. Kenapa Allah menciptakan telinga seperti ini? Mengapa di telinga ada anak telinga? Buat apa? Jangan-jangan semua organ-organ di tubuh kita ini selama ini kita tidak tahu maksudnya buat apa, dan semua diabaikan begitu saja, dan kita juga tidak pernah bertanya kepada Allah sang perencana itu. Itulah kita telah menyia-nyiakan tubuh ini. Masih panjang nggak ngajinya? Masih banyak yang belum kita tahu, betul nggak? Nah, oleh karena itu memang Bapak Ibu harusnya ya, belajar kayak gini itu sejak dari muda harusnya. Prosesnya tuh jadi panjang. Saya belajar ini dari usia saya belasan, terus continue. Ini baru 69 tahun, baru sadar. Yang dimakan jadi tubuh aja baru sadar hari ini. Akibatnya kita tidak memilihkan makanan yang baik. Lihat saya semuanya Bapak Ibu, saya ingin tubuh saya berkualitas, sedangkan tubuh terbuat dari makanan. Berarti makanan yang harus saya makan harus berkualitas. Kan logikanya itu, gitu aja sederhana. Betul nggak? Iya, saya ingin tubuh saya berkualitas, sebenarnya makanan yang masuk tidak berkualitas. Jadi jangan salahkan ya tubuh kalau tubuh tidak berkualitas. Paham maksud saya? Sesederhana itu. Jadi nanti kalau baca doa makan, sadari ya, semua makanan yang kita makan ini jangan sampai membawa penderitaan begitu. Oke? Nah, di dalam Quran surah Al-Insan, surat yang ke-76 ayat yang kedua, ya, sesungguhnya menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi ternyata ya, sebetulnya setetes mani yang dicampur tadi dengan sel telur itu, dia itu sudah punya kemampuan mendengar dan melihat. Sudah punya kemampuan itu. Nah, aneh ya, setelah jadi manusia malah tidak punya kemampuan mendengar. Aneh. Makanya saya jelaskan kemarin di kajian ngariksa, ternyata ada riset baru, mendengar itu memang lebih sulit daripada berbicara. Kenapa? Karena umumnya manusia ketika mendengar ilmu baru, biasanya ilmu itu didiskusikan di otaknya dengan ilmu lamanya. Itu yang menyebabkan dia tidak menerima ilmu baru itu. Sini. Bahkan ketika mendengarkan kajian atau apapun dari orang lain, malah otaknya sibuk menyiapkan jawaban-jawaban untuk menyangkal. Jadi ternyata mendengar itu bukan sekedar ya melatih ego, tetapi mendengar itu menyadari bahwa kita tidak selalu benar. Coba belajar mendengar supaya kita tahu bahwa kita itu tidak selalu benar. Siapa tahu dengan mendengar dari yang lain kita bisa mengubah, oh ternyata sudut pandang saya terhadap kehidupan ini ada yang salah nih. Ya, sehingga timbul ilmu baru. Ada reaksi kimia dalam tubuh kita. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini adalah proses-proses yang sangat panjang ya, yang saya sampaikan dari alaqah, kemudian
di alaqah aja ada proses-prosesnya kalau dibahas ya. Jadi alaqah merupakan bentuk perkembangan praembrionik yang terjadi setelah pencampuran sel mani dengan sel telur. Alaqah artinya adalah segumpal darah. Alaqah merupakan tingkatan atau stadium embrionik yang berbentuk seperti buah pir. Ya, buah pir itu kan gede ke atas. Nah, kenapa coba? Tahu nggak kenapa ketika berbentuk alaqah itu gede ke atas? Nah, ternyata ya sel otak itu yang pertama kali dibuat. Dan sel otak itu pembelahannya lebih cepat, paling cepat dibandingkan sel lain. Setelah sel otak terbuat, makanya kan kayak buah pir ke atas. Buah pir itu kan gede ke atas. Ya, itu alaqah, itu fase alaqah. Nah, baru selanjutnya terbentuk jantung, tapi jantung belum sempurna. Tapi sudah ada detaknya. Nah, begitu jantung sudah terbentuk, otomatis kan seluruh pembuluh darah yang ada dalam tubuh ini harus sudah siap, walaupun belum sempurna. Karena itulah yang akan membuat seluruh darah dipompakan ke bagian tubuh untuk menyalurkan makanan dari siapa? Dari ibu, lewat plasenta. Keren banget ya. Nah, jadi ngerti ya kenapa alaqah itu besar ke atas? Artinya pertumbuhan sel otak itu lebih cepat. Makanya Allah mengatakan di Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah. Itu yang disebut dengan tempat suci yang diberkahi. Itulah rumah awal yang dibangun oleh Tuhan. Makanya itu jadi sidratil muntaha, jadi puncaknya kesadaran. Makanya kesadaran manusia kan di sini, di atas. Itu yang pertama terbentuk. Nah, bagian yang ini kosong nih, belum ditutup. Kan di sini ada cakra penting nih. Di sini ada cakra Batara Guru, di sini ada cakra mahkota. Nah, makanya setelah ini ditutup, kita tetap harus bisa berhubungan nih dengan alam tinggi. Harus tetap. Nah, itulah kita harus memberdayakan cakra-cakra dalam tubuh. Dari mulai cakra bawah, terus ada 7 cakra sampai cakra mahkota sini. Banyak yang harus dipelajari? Pusing nggak? Nah, alaqah hidupnya bergantung dari darah ibunya. Terbentuk sekitar 24 sampai 25 hari sejak pembuahan. Jadi hati-hati. Fase 24-25 hari setelah pembuahan, di situ apa yang dimasukkan oleh ibu. Karena apa? Tadi kan dikatakan alaqah ini sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang kelima, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, ingat ya, keraguan tentang kebangkitan. Ngerti ya kebangkitan? Kebangkitan itu bukan dari dalam kubur bukan, itu mah ilusi. Kebangkitan itu kita tuh sebenarnya sudah bangkit berkali-kali. Kita tuh sudah mengalami kehidupan berulang kali, ya. Makanya sekarang orang-orang bisa pas regresi, pas live, untuk membuktikan bahwa kita itu pernah hidup di masa lalu. Jadi ini hanya kelanjutan. Maka saya sering mengatakan hari ini itu akhirat bagi kehidupan yang kemarin. Besok adalah akhirat bagi kehidupan yang hari ini. Jadi sekarang alam hisab sudah ada. Kita itu sebenarnya sedang nonton video kita nih. Ini kita sedang nonton video kita. Semua kejadian yang hari ini menimpa kita, itu kita sedang menonton video yang diputar dari kehidupan yang dulu. Nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Nyata ya. Masa belajar yang gak nyata terus? Ya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Nah, agar kami jelaskan kepada kamu ya, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi ini sebenarnya cerita kiasan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang indah yang dimaksud bukan di bumi sana, di bumi sini. Ya terserah ini mau tumbuh-tumbuhan apa tuh, tumbuhan kebijaksanaan, tumbuhan kesadaran, ya tumbuhan, terserah mau apa. Ya ini kan pertanyaan terserah Bapak Ibu mau dikenang sebagai siapa, betul? Mau gitu?
dikenang sebagai orang yang sadis, pelit, kikir, bahil, mau? Ya, nggak mau kan? Ya terserah kita mau dikenang sebagai apa. Ya. Alaqah kemudian berkembang menjadi mudghah pada hari ke-26 dan 27 dan berakhir sebelum hari ke-42. Cepatnya perubahan dari alaqah ke mudghah terlihat dalam penggunaan kata fa. Nah, ternyata fa itu menyatakan sesuatu yang cepat. Ini yang tadi saya jelaskan di Quran surat 23 ayat 14. Kita lihat dulu surat yang ke-23 ayat 14. Itu betul nggak pakai kata fa? Ya, jadi ini pakai fa, ini bukan kholakna tapi fa kholakna, ya. Ini juga fa kholakna. Perhatikan ya. Ini yang ini masih kholakna nutfatan, nggak pakai fa. Yang ini sudah fa kholaknal alaqah. Ini fa kholaknal mudghah. Jadi itu prosesnya cepat sekali. Makanya fa dalam bahasa Arab itu menyatakan sesuatu yang bergerak cepat. Makanya tidak kholakna tapi fa kholakna. Nah, itu kalau dari sisi tata bahasa Arab ya. Makanya ngaji itu ya harus lengkap ya. Ini kita masuk lagi ke bagian yang saya jelaskan tadi. Nah, sampai di sini. Nah, ini ya. Jadi tadi alaqah kemudian berkembang menjadi mudghah pada hari ke-26 27. Itu cepat sekali. 2 hari ya, fa kholakna, dan berakhir sebelum hari ke-42. Cepatnya perubahan dari alaqah ke mudghah ini terlihat dalam penggunaan kata fa pada surat ini. Dalam bahasa Arab kata fa menunjukkan rangkaian perubahan yang sangat cepat. Mudghah diterjemahkan sebagai segumpal daging, yaitu dari alaqah, kemudian dari nutfah, alaqah, mudghah. Ya. Mudghah atau segumpal daging terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang telah mengalami diferensiasi maupun yang belum mengalami diferensiasi. Makanya di ayat tadi daging itu dikatakan ada yang sudah sempurna, ada yang belum. Tadi yang warna kuning, nah ini dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya ada yang tidak sempurna. Itu bukan kelainan. Ini proses diferensiasinya agak perlu waktu. Jadi ada yang sudah sempurna, ada yang belum. Nah, jadi kalau diperhatikan ya proses terjadinya manusia ini, tubuh manusia, rumah Tuhan untuk Tuhan bersemayam di dalamnya. Makanya ketika Nabi Muhammad bersabda dalam hadis qudsi, ya, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah sebenar-benarnya rumahku. Maka dalam hadis qudsi itu ada kata-kata qalbul mu'min baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya adalah buatan Allah. Allah tidak pernah memesan untuk rumahnya kepada manusia. Paham? Oke. Jadi ada 7 tingkatan ya. Saripati tanah, alaqah, mudghah, pembentukan tulang, pembukusan tulang oleh daging, kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan pembentukan manusia. Ini yang kemudian disebut 7 lapis bumi. Nah, bumi ada 7 lapis. Ternyata langit juga ada 7 lapis. Makanya angka 7 diabadikan jadi 7 kali tawaf, ya, 7 kali sa'i mundar mandir Safa dan Marwah, 7 batu untuk melempar jumroh. Itu sebetulnya, maka angka 7 ini menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, coba angka 7 banyak dipakai di Islam. 17 Ramadan, nuzulul Quran. Enggak, betul? 7. 27 Rajab. 7 lagi. Makanya angka 7 ini paling banyak. Sehari semalam kita sholat juga 17 rakaat, 7 lagi. Ya, makanya mobil saya 2007 blank, nggak ada belakang. Karena kalau sudah tahu 7 blank. Udah nanti minta dijelaskan lagi. Nah, ternyata dalam diri manusia juga ada 7 cakra energi. Mulai dari cakra dasar, cakra kedua, cakra ketiga, cakra keempat, cakra kelima, cakra keenam, cakra yang ketujuh, sampai di cakra mahkota. Nah,
umumnya nih, mohon maaf, mohon izin, banyak yang cakra-cakranya ini, cakra itu bahasa Sanskerta, artinya adalah hambatan. Jadi di sini tuh banyak hambatan, sehingga bisa naik nggak naik ke atas. Mohon izin ya, mohon maaf. Contoh hambatannya gimana nih? Nah, banyak yang bergumul di parana. Parana itu bagian bawah. Prana, cakra dasar. Ya, masih terlalu berorientasi pada maaf, ya, kecanduan pada seks misalkan. Itu berarti itu, ya, di bawah sekali itu. Nanti terhambat di sini, nggak bisa masuk ke sini, ke larana nggak bisa. Nggak bisa ke narada ke sini. Nggak bisa ke rahasa ke sini. Makanya ini rahasanya tumpul di sini. Nggak bisa ke sarana ke sini. Nggak bisa ke batara ke sini. Nggak bisa ke rakata. Nah, kalau sudah di rakata, ciri orang yang sudah naik cakranya ke atas, tidak ada hambatan, dia bijaksana, dia sadar diri, pemikirannya jernih. Ya. Kalau sudah naik ke sini nih, intuisinya tajam, imajinasinya kuat. Itu namanya cerdas. Bukan intelektual nih, tetapi ini adalah kesadaran, intelijensia namanya. Ya. Kalau sudah sampai sini, kepercayaan diri bagus, ekspresi diri secara verbal bagus. Sehingga biasa-biasa aja, tetapi dia itu memiliki energi yang kuat, bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itulah pentingnya kita harus naikin itu. Ya, kalau di sini ada empati, kasih sayang, kepercayaan, keramahan, dan cinta. Nah, kalau masih di sini nih, terhambat di sini, permusuhan, depresi, rasa takut, ya, kurang menghargai diri sendiri. Jadi dirinya sendiri aja sudah tidak dihargai, sering tidak percaya pada diri. Nah, itu berarti terhambat nih di cakra bawah. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu harus didetoks.